Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, jumpa lagi pada channel Ngopi Online. Ngopi Online. Jadi Bapak Ibu, Ngopi Online ini izin Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan apa yang kita lanjutkan, izin seperti biasa ya Bapak Ibu. Bismillah. Ngopi dulu. Oke Bapak Ibu yang kami muliakan, pada fenomena ngopi online saat ini kita akan menceritakan tentang full rank of leadership model. Kalau bahasa Indonesianya tuh tipe kepemimpinan yang lengkap. Jadi yang kita bicarakan ini masih ranah dimensi kepemimpinannya. Jadi ngopi online ini memang suatu edukasi lah, ibarat itu berbagi pengetahuan kepada Bapak Ibu dalam mencerdaskan pemikiran agar mensukseskan hidup. Jadi ngopi online ini I-nya panjang, itu ada 4 I-nya, itu adalah bagaimana kita ngasah otak pakai inspirasi, imajinasi, ilmu, dan iman agar kita tidak tersesat dan disesatkan, sehingga kita bisa luas dalam memandang, jernih dalam berpikir, dan sukses dalam kehidupan. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelumnya kita berbicara tentang kepemimpinan 4I. 4I itu adalah dimensinya sebenarnya adalah kepemimpinan transformasional atau transformational leadership atau kepemimpinan perubahan. Jadi kepemimpinan transformasional itu adalah variabel dalam suatu ilmu manajemen sumber daya manusia. Kalau ditarik lagi, ini masuk ke ranah ilmu manajemen yang biasa dikaji pada bidang ekonomi. Nah, di video sebelumnya kita sudah mendetail transformational leadership dengan dimensi 4I. Idealized influence, inspirational motivasi, intellectual stimulation, dan individual considering. Ternyata ada perbedaan dengan model kepemimpinan transaksional. Jadi transformasional itu lawannya adalah transaksional leadership, kepemimpinan transaksional. Jadi Bapak Ibu, saya coba masih mengutip tulisan Bass tentang transformational leadership. Ini kita berbicara tentang full rank of leadership model atau tipe kepemimpinan penuh. Jadi yang akan kita bahas ini sedikit tentang transaksional leadership. Nanti kita gabungkan dengan transformational leadership, maka akan muncullah yang namanya kepemimpinan yang lengkap. Nah, coba kita melihat dimensi dari transaksional leadership. Jadi transaksional leadership ini adalah pemimpin yang melakukan pertukaran dengan bawahan, apakah itu pertukaran sosial ataukah pertukaran ekonomi. Jadi ada suatu nilainya pertukaran. Contohnya begini, dimensi dalam transaksional leadership ini pertama adalah satu namanya contingent reward atau imbalan penghargaan yang berupa imbalan. Jadi contohnya begini, pemimpin akan memberikan tugas kepada bawahan dan memberikan imbalan kalau bawahan memberikan target di atas kerja. Jadi pemimpin akan memberikan imbalan kepada bawahan ketika bawahan itu mengerjakan di atas target. Ini kan sebagai motivasi atau pemicu. Namun sebaliknya, jika tidak tercapai target, mungkin ada kedisiplinan atau punishment, hukuman di sana. Jadi itu adalah, jadi ada imbalan dan sebenarnya ada juga punishment sebenarnya. Jadi contingency reward. Dimensi yang pertama dalam transactional leadership itu adalah contingency reward atau terwakilkan oleh imbalan. Imbalan ini ada dua, imbalan positif dan imbalan negatif. Nah, Bapak Ibu, yang dimensi kedua dalam transactional leadership ini ada namanya MBA A dan MBA
Jadi kita singkat aja, MBE aja, nanti kita bedah menjadi dua. MBE ini adalah manajemen by akseptasi. Jadi manajemen dengan pengecualian. Jadi kalau tadi transactional leadership ini dimensi pertamanya adalah pemimpin yang melakukan imbalan atau contingency reward, maka yang kedua ini adalah pemimpin melakukan manajemen by exception atau manajemen pengecualian. Nah, manajemen pengecualian ini ada dua, pengecualian aktif dan pasif. Nah, kita bedah. Manajemen by pengecualian dengan yang aktif ini contohnya begini, ketika pemimpin tahu itu akan menjadi persoalan atau masalah terhadap anggota atau bawahannya, maka pemimpin itu segera mengkoreksi. Jadi kalau itu nampak akan terjadi masalah, dia akan mengkoreksi. Nah, kalau yang manajemen by exception pasif itu ketika itu sudah terjadi masalah baru dikoreksi. Jadi dia melakukan manajemen juga, tetapi setelah terjadi persoalan baru dia koreksi. Kalau yang aktif itu adalah kalau hampir terjadi persoalan baru dia koreksi. Jadi MBA dan MBEP ini perbedaannya, MBA manajemen pengecualian yang aktif itu dia akan melakukan koreksi sebelum terjadi persoalan, dan manajemen pengecualian yang pasif itu melakukan koreksi setelah terjadian persoalan. Nah, itu dimensi yang kedua. Dimensi yang ketiga ini lebih parah lagi daripada dimensi 1, 2. Kalau istilahnya itu ada namanya laissez-faire. Jadi kalau bahasa Indonesia itu ketidakada kepemimpinan. Jadi contohnya begini, pemimpin mengacuhkan, mencuekkan persoalan-persoalan yang ada di lapangan atau di anggotanya. Jadi pemimpin itu tidak peduli, seolah-olah tidak ada pemimpin. Nah, itu namanya laissez-faire. Jadi transactional leadership ini tadi tiga, satu contingent reward, kedua management by exception, ketiga adalah laissez-faire. Nah, Bas di sini menjelaskan, dia menulis model pemimpin yang penuh, model yang pemimpin yang lengkap. Maksudnya model pemimpin yang lengkap ini adalah model pemimpin yang baik, yang bisa dijadikan panutan. Kata Bas bahwa pemimpin yang memiliki model kepemimpinan yang lengkap itu adalah gabungan dari transaksional dan transformasional dimensinya. Jadi beliau mengatakan bahwa pemimpin yang lengkap itu menggunakan 4I dan menggunakan contingency reward. Nah, yang MBE dan laissez itu tidak bisa dipakai. Jadi gabungan antara 4I dan contingent reward adalah model tipe kepemimpinan yang lengkap. Itu Bas yang menjelaskan model kepemimpinan itu seperti itu tuh. Nah, tapi kan nanti akan ketemu apakah di lapangan dia tipenya seperti itu, nanti ada ukurannya. Jadi kalau Bas menjelaskan kalau pemimpin itu yang paling lengkap menggunakan 4I dan dia menggunakan contingency reward. Ya, jadi selain dari model sifat 4I, ya anggota itu kalau juga memang di atas target ya tetap ada bonus. Dan itu kan transaksi, tapi bukan berarti transaksional ini agak salah. Ada bagian komponen transaksional itu yang positif. Nah, ya, dan termasuk MBEA itu juga termasuk positif kecil, tapi kalau MBEP dan atau laissez-faire itu tidak negatif. Jadi itu Bapak Ibu, kita berbicara tentang tipe kepemimpinan yang lengkap yang baik digunakan oleh Bapak Ibu dalam menjalankan suatu usaha. Nah, pertanyaannya nanti adalah begini, kapan kita tahu dia itu pemimpin yang lengkap atau pemimpin yang transformasional? Kalau untuk mengetahui dia itu tipe pemimpinnya seperti itu, maka harus dilakukan pengukuran. Pengukuran itu menggunakan data-data persepsi yang dituliskan oleh responden. Jadi ini penelitian, jadi ada kuesioner yang ditulis oleh responden untuk mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang dari indikator kepemimpinan tersebut. Setelah diakumulasi baru nanti akan dilihat. Nah, alat ukur ini sudah juga dibangun oleh Bas, namanya MLQ, multi level questionnaire, multi leadership questionnaire. Jadi di situ nanti kuesioner itu diisi oleh anggota dan anggota akan menuliskan persepsi apa yang menjadi pikirannya tentang pemimpinan, baru akan diakumulasi apakah itu dia termasuk transaksional atau
transformasional, karena kita tidak bisa langsung menebak bahwa dia itu transaksional pemimpinnya, bahwa dia itu transformasional. Bisa aja itu kan berdasarkan praduga, tetapi kita harus melalui riset agar itu adalah agar jawabannya, pandangan kita itu lebih efektif, relevan, karena kita menggunakan ukuran, dan itu juga merupakan masih estimate atau estimasi. Oke. Bapak Ibu, izin ngopi Bapak Ibu. Jadi menurut Bas tadi, bahwa pemimpin yang lengkap itu pakailah model 4I dan pakailah penghargaan bagi anggota. Jadi gabungan transaksional dan transformasional. Semoga Bapak Ibu bisa bermanfaat berbagi pengetahuan ini. Di sisi lain saya sebagai belajar juga dalam memperkuat pengetahuan saya. Dan terima kasih jika ini menjadi kejernihan Bapak Ibu dalam menambahkan pengetahuan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.